Dalam pelaksanaan upacara Sugihan Jawa dan Sugihan Bali, umat Hindu di Bali sering menyaksikan keberadaan Banten Mererebu yang memiliki ciri khas tersendiri. Salah satu yang menarik perhatian adalah penggunaan ulam sebagai itik, ayam putih, atau bahkan guling atau babi guling dalam persembahan tersebut. Namun bagaimana sebetulnya makna Mererebu dan apa yang menjadi dasar pelaksanaannya? Secara umum, Mererebu merupakan bentuk persembahan suci dalam upacara sugihan yang ditunjukkan kepada Dewa Surya atau Batara Hyang Guru sebagai manifestasi kesucian dan sumber spiritualitas. Dalam praktiknya, Mererebu kerap diidentikan dengan itik atau ayam putih sebagai ulam utama. Di pura-pura Swagina seperti di Padmasana atau Pelinggi Surya, penggunaan bebek atau ayam putih dianggap sebagai lambang kesucian dan kebersihan lahir batin. Namun dalam perkembangan masyarakat muncul fenomena penggunaan guling dalam Banten Mererebu. Hal ini memunculkan pro dan kontra di kalangan umat. Dalam sastra agama seperti Lontar Sunarigama disebutkan bahwa guling merupakan salah satu ulam bebangkit yang biasanya dipersembahkan dalam rangkaian Durga Puja atau upacara besar yang berkaitan dengan pemujaan kekuatan buta kala. Sementara itu Mererebu tidak termasuk dalam upacara bebangkit sehingga kehadiran guling dalam Mererebu sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan sastra. Meski demikian tidak ada pihak yang bisa serta-merta menyalahkan praktek ini. Dalam konteks sejarah masyarakat agraris Bali, memelihara babi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak umat yang membuat kaul atau janji spiritual seperti ketika seekor induk babi berhasil melahirkan anak dalam jumlah banyak dan semuanya tumbuh sehat. Sebagai bentuk syukur mereka pun mempersembahkan salah satu anak babi itu sebagai guling. Biasanya dalam bentuk persembahan sederhana seperti timun membatu sepat. Contoh saja, seorang peternak babi memelihara babi yang punya anak. Nah, ketika anaknya banyak 12 sampai 12 ekor, nah di sana ada kaul-kaul mungkin yang dilaksanakan. Ya contoh saja, ya mudah-mudahan semua anak babi saya besar dengan selamat. Ya saat ada upacara atau saat sugihan, saya akan menghasilkan salah satu dari anak babi itu sebagai guling yang sering disebut timun membatu sepat gitu kan. Nah ini biar dia tidak melaksanakan hal itu dengan khusus, makanya kebetulan pada itu saat itu sugihan. Nah saat di sugihan itulah itu diaturkan murni sebagai bentuk ucapan atau rasa terima kasih kepada Ida Batara Surya sebagai upasaksi bagaimana beliau sudah memberikan manifest kesehatan kepada babi-babi yang mereka pelihara. Praktek ini kemudian diwariskan secara turun-temurun bahkan hingga ke generasi yang sudah tidak lagi memelihara babi. Akibatnya makna asli dari kaul tersebut menjadi kabur dan penyajian guling dalam upacara sugihan seolah menjadi hal yang lumrah, meski tidak semua mengetahui latar belakangnya. Penting bagi umat Hindu untuk memahami konteks dan makna setiap bentuk upacara berdasarkan sastra agama. Dengan demikian, pelaksanaan upacara keagamaan tidak hanya berjalan sesuai tradisi, tetapi juga selaras dengan ajaran yang tertulis dalam lontar-lontar suci. Ini menjadi catatan penting bagi umat sedharma agar ke depan umat tidak merasa berat menjalankan agama karena ketidaktahuan terhadap makna sejati dari persembahan. Jangan sampai sesuatu yang bersifat kaul justru dijadikan kewajiban universal. Pemahaman yang mendalam dan menyesuaikan terhadap konteks zaman sangat dibutuhkan agar warisan leluhur tetap lestari tanpa kehilangan makna spiritualnya. Hendra, Bali TV.